Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya saya ingin menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Mayyada LCMI. Assalamualaikum Ustazah. Baik, semoga selalu diberi kesehatan. Kemudian untuk seluruh peserta kajian NUO Sulawesi Selatan pada pagi hari ini, dimanapun berada, semoga juga diberi kesehatan. Perkenalkan, saya Suryanti, selaku moderator pada kajian pagi hari ini, dengan tema yang sangat menarik, yaitu child free. Mungkin teman-teman atau peserta kajian telah melihat di berbagai sosial media mengenai child free ini sedang trending. Adapun tema pada pagi hari ini kita melihat child free dalam pandangan Islam. Kemudian ketika kita melihat child free, mungkin muncul pertanyaan mengenai child free itu sendiri. Mulai dari pertanyaan yang mendasar mengenai apakah seseorang boleh untuk memilih child free atau tidak. Kemudian sampai pertanyaan filosofis mengenai apa sih tujuan seseorang ketika memilih child free. Nah, kalau melihat katanya child free secara singkat mungkin bisa diartikan sebagai seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak dalam hidupnya. Nah, ketika pilihan itu tersorot kepada perempuan, mungkin yang menjadi pertanyaan kembali, beberapa teman-teman kita yang memilih untuk child free memiliki alasan yang mungkin sebagian orang terlihat sangat egois, seperti dia ingin mencapai karirnya, seperti dia ingin tetap terlihat muda sampai tua. Mungkin alasan-alasan itu terlihat sangat egois ya, akan tetapi kita melihat lagi ternyata memiliki anak itu merupakan salah satu tanggung jawab yang paling besar, sehingga dikembalikan lagi ke setiap individu bahwasanya memiliki anak adalah pilihan. Nah, ketika ini dibenturkan, mungkin nanti yang ini akan menjadi pertanyaan bagi teman-teman sekalian, apa sih child free itu boleh atau tidak. Nah, nanti akan diulas lebih jelas lagi dari pemateri kita, yaitu Dr. Mayyada LCMI. Mungkin kepada Ustazah kami persilahkan. Oke, saya tes suara dulu. Bagaimana? Sudah Jelas? jelas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Terlebih dahulu saya menyapa moderator. Kita baru pertama kali bertemu ya di sini ya. Saya panggil apa ini? Mbak Suryanti atau mungkin adek aja Ustazah. Kenapa? Adek aja. Oh ya. Bentar, ini kamera saya ganti dulu ya. Kayaknya blur ya di situ ya. Sedang tidak stabil Ustazah. Oke. Ini ya, saya ganti dulu ke kamera laptop. Oke, sudah jelas ya, meskipun tidak terlalu ini jelas kameranya. Ya, jadi terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim Sosial dan teman-teman juga dari tim Pandrita yang sudah menghubungi saya untuk berbagi masalah ini di kesempatan kali ini. Saya juga sebenarnya sudah lama ingin menjelaskan mengenai masalah ini, tetapi saya berpikir bahwa kalau misalnya di masa-masa lagi netizen bertengkar, itu kalau kita ikut berpendapat bukannya apa yang kita bahas atau apa yang kita jelaskan itu akan menenangkan suasana, justru bisa jadi itu akan melebar kemana-mana dan akan memperkeruh suasana. Jadi
tunggu tenang dulu, agak tenang dulu, baru saya bisa ikut menjelaskan masalah ini. Baik, jadi begini, kalau kita bicara tentang child free dalam pandangan hukum Islam, itu kita harus melihat bahwa apakah kasus child free ini itu sudah ada di zaman ketika pembentukan syariat itu ada. Nah, pembentukan syariat itu kan dimulai ketika Rasulullah hidup ya, selama Rasulullah hidup dan ketika Al-Quran diturunkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah di zaman Nabi ada hal serupa, kasus serupa dengan child free yang kita kenal sekarang ini? Nah, karena kenapa kita harus melihat kasus yang serupa di zaman Nabi? Memang dalam konteks hukum Islam, ketika ada kasus yang baru, itu untuk mengetahui hukumnya, maka kita harus melihat kepada kasus yang sudah ditentukan hukumnya di zaman sebelumnya oleh para sahabat atau oleh Rasulullah. Sehingga dari hukum kasus yang terdahulu tersebut kemudian dibandingkan atau diambil hukumnya dan diterapkan di dalam kasus yang mirip tersebut yang berlaku di zaman sekarang ini. Gitu. Nah, ini disebut dengan metode kias. Jadi kalau misalnya kasus narkoba itu baru muncul belakangan gitu ya. Nah, di zaman Nabi ada gitu kasus yang mirip dengan narkoba, misalnya khamar. Khamar itu sudah jelas teksnya, hukumnya dari Al-Quran, kemudian dari Nabi SAW, itu haram. Berarti hukum khamar yang haram itu diterapkan kepada hukum narkoba. Jadi cara untuk menghubungkan antara kasus lama dengan kasus baru, apakah hukum itu bisa diterapkan di kasus yang baru, itu kita mencari yang namanya munasabah. Munasabah ini ada kaitannya dengan ilat. Apa itu ilat? Ilat itu sebenarnya para ulama berbeda pendapat. Ya, ini mohon maaf, ini kameranya kayaknya bermasalah. Ya, baik. Jadi kita tadi sampai ke ilat ya. Jadi kalau ilat itu para ulama berbeda pendapat tentang apa itu ilat. Ada yang mengatakan bahwa ilat itu adalah penyebab mengapa hukum itu ada gitu, atau motifnya gitu. Nah, jadi kalau kalau misalnya apa motif hukum itu sudah diketahui, maka bisa dihubungkan hukumnya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah hukum child free. Nah, kasus yang bisa dibawa, yang mirip, yang sudah ada hukumnya, sudah ditentukan di zaman Nabi SAW, dan dibahas dalam kitab-kitab fikih itu adalah kasus azal. Ya. Azal itu adalah, kalau dalam istilah medisnya, adalah coitus interruptus. Ya, coitus interruptus itu adalah proses di mana ketika suami istri berhubungan seksual, sperma itu tidak dikeluarkan ketika terjadinya penetrasi, tapi di luar kelamin wanita gitu ya. Jadi sperma dikeluarkan di luar vagina, jadi seperti itu. Nah, meskipun azal sama child free itu kelihatannya tidak terlalu mirip gitu, tetapi motif dari azal itu tentu saja ketika seorang suami tidak tidak mengeluarkan sperma ketika penetrasi, berarti kan dia ada keinginan untuk tidak punya anak atau ingin agar istrinya tidak hamil kan. Nah, itulah yang kemudian dijadikan kasus azal, inilah yang kemudian dijadikan standar atau acuan oleh ulama-ulama kontemporer sekarang dalam menghukumi masalah child free ini. Oleh karena itu, sebelum kita membahas tentang bagaimana pandangan ulama kontemporer tentang child free, terlebih dahulu kita baiknya mengetahui bagaimana pendapat ulama fikih tentang masalah azal ini, karena azal ini yang akan menentukan. Oke, baik. Saya mohon maaf atas
ini kendala tadi tiba-tiba laptop saya mati. Jadi harus pakai HP kameranya. Cuma nanti mungkin ada beberapa penjelasan yang akan saya bagi lewat kamera yang satu yang ada di layar saya gitu ya. Nah, tadi kita sudah sampai mana nih, Dik Suryanti? Sudah sampai ilat. Oke, kita Kias, sudah. kemudian ilat. Oke, baik. Kita sudah sampai di pembahasan tentang ilat. Jadi kalau misalnya ilat suatu hukum itu kita sudah tahu, maka hukum itu bisa diterapkan dalam kasus yang baru yang tidak ditemukan di zaman Nabi SAW. Nah, kasus yang biasa dipakai untuk mengidentifikasi hukum child free itu adalah kasus azal yang ada di zaman Nabi SAW. Nah, apa itu azal? Azal dalam istilah medisnya adalah coitus interruptus, yaitu di mana ketika suami istri berhubungan seksual, sperma itu dikeluarkan di luar penetrasi atau di luar vagina gitu ya. Nah, motif dari melakukan azal itu tentu saja agar istri tidak hamil atau untuk tidak punya anak, sehingga disamakanlah dengan child free gitu. Ada kemiripan dengan child free di mana tidak mau punya anak gitu kan. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana pendapat ulama tentang masalah child free ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya hukum-hukum fikih dari mazhab fikih klasik tentang hukum azal ini. Jadi sebelum kita membandingkan dengan pendapat ulama kontemporer, kita lihat dulu bagaimana analisa dari ulama fikih klasik. Yang pertama, kalau kita bicara tentang ulama yang mazhab tertua itu Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Tetapi biasa juga ada ulama yang juga mengutip dari pendapat mazhab-mazhab seperti Zahiriyah atau Imamiyah gitu ya. Nah, di sini saya hanya akan membatasi sampai mazhab Zahiriyah saja biar tidak terlalu melebar. Yang pertama kita lihat dulu bagaimana pendapat dari ulama mazhab Hanafiyah. Jadi dalam mazhab Hanafiyah itu mereka sepakat bahwa kalau suami istri itu menyepakati untuk tidak punya anak melalui jalan azal tadi, maka itu tidak masalah, hukumnya boleh. Jadi letak kebolehan hukum azal atau hukum untuk menghalangi punya anak itu adalah dari persetujuan istri gitu ya. Kalau dari suami jelas karena dia yang melakukan azal itu kan. Jadi yang di sini yang concernnya itu adalah persetujuan istri. Kenapa Hanafiyah menekankan persetujuan istri dalam masalah ini? Pertama adalah bahwa memiliki anak atau tidak memiliki anak itu istri juga punya hak di situ gitu. Jadi bukan dimonopoli oleh suami masalah anak ini. Kemudian yang kedua itu adalah dalam hubungan seksual itu ketika suami melakukan azal maka tentu saja dianggap akan mengurangi kenikmatan hubungan seksual yang tentu saja berdampak kepada apa yang dirasakan oleh istri. Jadi istri yang harus diminta persetujuannya dalam hal ini. Nah, tetapi menarik ketika ulama mazhab Hanafiyah itu membahas tentang motif gitu, motif di mana azal itu dibolehkan. Kapan sih gitu ketika kapan seorang suami dan istri itu bisa memutuskan untuk tidak punya anak lewat azal. Nah, kondisi yang disebutkan oleh mazhab Hanafiyah dalam hal ini saya cek dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin itu disebutkan bahwa kalau terjadi zaman atau terjadi suatu masa di mana dekadensi moral merajalela sehingga nantinya dikhawatirkan berdampak kepada moralitas anak itu ketika dilahirkan dia tumbuh di lingkungan yang buruk, dia tumbuh di zaman yang buruk, maka suami istri boleh untuk melakukan azal untuk menghindari karena khawatir anaknya akan terkena dampak dari kerusakan zaman tersebut. Itu disebutkan oleh Ibnu Abidin. Nah, kondisi lain yang bisa digunakan adalah
adanya kondisi seperti masa perang. Jadi kalau misalnya masa-masa perang, kalau peperangan itu kan pasti lama ya, pasti lama jangka waktunya sehingga akan sulit bagi suami dan istri itu untuk membesarkan, melahirkan anak dan sebagainya. Jadi dua kondisi ini yang disebutkan oleh mazhab Hanafiyah ketika seorang suami dan istrinya memutuskan untuk melakukan azal untuk menghindari kehamilan. Itu ya. Jadi itu pendapat mazhab Hanafiyah. Nah, sekarang kita beralih ke pendapat mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah ini rata-rata memang biasa dikutip di Indonesia ya, karena mungkin kita kebanyakan iklim pesantren yang mana memang rata-rata berkiblat ke Syafi'iyah. Dalam Syafi'iyah itu seperti biasa, mereka itu banyak sekali pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat di antara ulama Syafi'iyah. Ada ulama Syafi'iyah yang tingkatannya sampai sangat ketat dalam masalah azal ini. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak boleh azal, sama sekali tidak boleh gitu. Haram hukumnya melakukan azal atau menutup jalan untuk hamil gitu. Itu haram hukumnya. Di antaranya yang mengatakan ini adalah Ar-Ruyani, kemudian juga Ibnu Hibban, itu dari ulama Syafi'iyah. Ada juga ulama Syafi'iyah yang sangat-sangat longgar gitu, kebalikan dari kelompok yang tadi. Itu di antaranya yang paling sering dikutip itu adalah pendapat dari Imam Ghazali. Kita bisa cek di kitab Ihya Ulumuddin. Di situ Imam Al-Ghazali membahas sangat detail, panjang lebar tentang masalah azal atau menghindari adanya anak ini gitu. Al-Ghazali sendiri mengatakan bahwa ada beberapa kondisi di mana sebenarnya boleh saja orang memutuskan untuk tidak punya anak gitu atau melakukan azal ini ya. Oleh karena itu Al-Ghazali cenderung untuk mengatakan bahwa pada dasarnya azal itu hukumnya boleh gitu, hukumnya boleh. Jadi hukumnya netral, boleh. Nah, beberapa kondisi yang dianggap oleh Al-Ghazali memenuhi syarat untuk membolehkan azal ini atau untuk tidak punya anak ini, itu menurut saya cukup kontroversial. Saya akan sempat dilema apakah saya harus mengatakan ini atau tidak, takutnya nanti dipotong-potong terus dijadikan dalil. Ya, tetapi karena ini adalah forum ilmiah dan kita di sini sama-sama berpikir dan sama-sama mengkritisi pendapat ulama, maka tidak ada salahnya saya mengatakan pendapat dari Al-Ghazali ini. Yang pertama, Al-Ghazali itu bilang bahwa kalau seorang istri ingin mempertahankan kecantikannya, ya, ingin mempertahankan kecantikannya, bentuk fisiknya dan sebagainya, karena misalnya kan kalau dia punya anak ditakutkan akan berefek kepada kesehatan atau fisik dan sebagainya, dan dia dalam posisi untuk mempertahankan dari ancaman perceraian dari suaminya. Karena memang kita harus mengakui bahwa tidak sedikit dari orang yang menikahi perempuan itu karena faktor kecantikan, karena faktor fisik. Jadi kalau misalnya fisiknya sudah berubah, bisa saja terjadi perceraian. Oleh karena itu Al-Ghazali mengatakan dalam kondisi ini boleh-boleh saja suami dan istri sepakat untuk melakukan azal itu atau untuk tidak memiliki anak. Kemudian kondisi yang kedua, yang juga cukup kontroversial, yaitu adalah Al-Ghazali mengatakan kalau punya anak itu menyebabkan banyaknya kerepotan, ya saya tidak, mudah-mudahan saya tepat mengartikan karena di situ memakai kata al-haraj. Al-haraj itu sebenarnya dalam bahasa Arab kesukaran, kesulitan, tetapi saya mengartikannya kerepotan ya. Kalau misalnya freeze lagi kayaknya.
Mohon maaf teman-teman sekalian, mungkin pemateri Mati kita wifi-nya. oh ya, sudah kembali. Oh, maaf ya, karena di sini di Kota Palu itu biasa listriknya turun naik. Jadi itu berpengaruh ke koneksi wifi dan ya mohon maaf ya. Jadi saya sekarang langsung otomatis HP saya beralih ke data. Oke, baik. Kita lanjut dari Al-Ghazali tadi. Jadi tadi terakhir bahwa kondisi yang boleh azal itu kata Al-Ghazali adalah kalau suami dan istri itu mengalami kesukaran dalam mencari nafkah atau terjadi beberapa kerepotan dengan adanya banyak anak itu, sehingga nanti ditakutkan mereka suami istri itu akan jatuh atau terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan gitu. Hal-hal yang diharamkan misalnya kalau terpaksa misalnya mungkin merampok gitu ya demi menghidupi anak-anaknya atau sebagainya, ya itu menurut Al-Ghazali adalah kondisi di mana boleh-boleh saja dilakukan azal itu. Nah, tentu saja kondisi yang kedua ini menurut Al-Ghazali sekilas bertentangan dengan prinsip Islam yang mengatakan bahwa kalau dalam masalah rezeki itu kita banyak-banyak bertawakal kepada Allah gitu. Tetapi menurut Al-Ghazali itu meskipun dilakukan tidak sampai ke taraf haram gitu. Hanya ya paling tarkul afdal saja, meninggalkan keutamaan. Selanjutnya itu adalah masalah kondisi yang dibolehkan untuk azal itu menurut Al-Ghazali adalah perbudakan, tetapi ini tidak perlu saya bahas panjang lebar karena memang di zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi. Nah, itu di antara pendapat Al-Ghazali. Selanjutnya pendapat lain dari mazhab Syafi'iyah yang mengambil jalan tengah dari pendapat yang sangat longgar, kemudian pendapat yang sangat ketat, itu adalah Imam An-Nawawi. Itu Imam An-Nawawi mengatakan bahwa kalaupun ada ulama yang melarang azal atau melarang menunda kehamilan, itu larangan itu tidak sampai taraf haram gitu, tetapi hanya sebatas makruh saja. Oleh karena itu Imam Nawawi cenderung lebih lebih mengartikan bahwa hukum azal ini itu hanya sampai ke tahap yang makruh saja. Jadi tidak berdosa juga tidak, cuma ada beberapa keutamaan-keutamaan dalam Islam yang memang memotivasi untuk memperbanyak keturunan itu yang mungkin ditinggalkan dengan melakukan azal ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah itu sama juga dengan Hanafiyah bahwa kalau misalnya istri setuju untuk melakukan azal ini, bentar, saya jadi kalau Malikiyah mungkin kan lewat. Jadi kalau Malikiyah itu sama dengan Hanafiyah mengatakan bahwa kalau ada persetujuan dari istri maka silahkan dilakukan azal itu. Nah, tetapi misalnya kalau istrinya tidak tidak kasih lampu hijau gitu untuk melakukan azal, maka itu tidak dibolehkan. Jadi tidak dibolehkan kalau misalnya tidak ada izin dari suami atau istri. Nah, yang terakhir adalah pendapat dari mazhab Hanabilah. Itu biasanya kalau kita mau mengutip pendapat fikih dari mazhab Hanabilah, yang paling banyak biasa dikutip itu adalah pendapat dari Ibnu Qudama dalam kitabnya Al-Mughni. Jadi kalau dalam kitab Ibnu Qudama Al-Mughni itu disebutkan bahwa azal itu hukumnya makruh gitu, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Karena yang pertama dia akan mengurangi kenikmatan hubungan seksual, kemudian yang kedua adalah karena dia menghalangi jalan keturunan, sementara itu adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Nah, kemudian Ibnu Qudama juga menyebutkan bahwa kalau misalnya ada kondisi perang,
itu boleh-boleh saja dilakukan azal. Jadi yang tadinya taraf hukumnya makruh itu meningkat menjadi boleh gitu kalau ada kondisi seperti kondisi perang. Nah, dengan catatan Ibnu Qudamah mengatakan bahwa semua proses azal atau menunda kehamilan tersebut atau tidak memiliki anak itu harus seizin dari istri. Nah, kalau pendapat yang sampai ke taraf mengharamkan secara mutlak itu adalah pendapat dari mazhab Zahiriyah, yaitu Ibnu Hazm. Beliau mengatakan bahwa apapun kondisinya, mau ada izin istri atau tidak, itu haram secara mutlak. Nah, itu haram secara mutlak. Nanti saya akan mungkin membandingkan landasan argumentasi para ulama ini yang memang istilahnya bisa kita lihat kenapa para ulama itu berbeda pendapat. Nah, sekarang karena ini semoga aja listriknya tidak mati-mati, karena sebenarnya saya ingin menampilkan fatwa-fatwa ulama kontemporer langsung biar kita sama-sama membaca, tapi karena kondisinya seperti ini. Yang pertama itu pendapat dari Syekh Syauqi Ibrahim Al-Allam, yaitu mufti atau ulama fatwa yang representatif di Majelis Ulama Mesir ya, yang sekarang. Itu Syekh Syauqi Ibrahim Al-Allam itu mengatakan bahwa kalau misalnya seorang istri dan suaminya sepakat untuk tidak punya anak, biar tidak punya anak gitu, maka itu tidak ada masalah gitu. Itu tidak ada masalah karena menurut Syekh Syauqi Ibrahim Al-Allam bahwa mau punya anak atau tidak itu adalah pilihan setiap orang gitu ya, setiap orang gitu ya. Tetapi di sini Syekh Syauqi itu memberikan juga peringatan atau warning untuk berhati-hati bahwa pilihan untuk child free itu tidak bisa diberlakukan secara umum gitu. Dalam hal ini berarti bahwa keputusan untuk child free itu sifatnya personal, individual, dan tidak bisa serta-merta diberlakukan ke semua orang gitu. Tidak bisa serta-merta diberlakukan ke semua orang meskipun itu boleh gitu. Karena dikhawatirkan terjadi ketidakseimbangan gitu di masyarakat, dalam tatanan masyarakat. Nah, kita mungkin bisa melihat sekarang ini di negara-negara seperti Korea, Jepang itu terjadi isu di mana pemerintahnya pusing gitu ya, sampai mau dikasih subsidi bagi yang anak yang dilahirkan, perkawinan mau ditanggung dan sebagainya karena populasi mereka turun drastis. Bahkan banyak sekolah-sekolah yang sudah ditutup karena tidak ada muridnya, tidak ada lagi siswanya gitu ya. Jadi untuk itu Syekh Syauqi mewanti-wanti jangan sampai hal ini terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa kalaupun ada orang yang melakukan child free itu benar-benar karena sesuai dengan konteks individu orang tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada fatwa juga dari Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir sebelumnya, itu mengatakan bahwa kalau jadi dalam fatwa itu Syekh Ali Jum'ah itu ditanya gitu, saya dengan istri itu sudah sepakat untuk tidak punya anak, terus saya sudah bilang sama istri saya, kalau misalnya kamu hamil, itu kamu harus menggugurkan. Jadi ada kasus seperti itu yang ditanyakan kepada Syekh Ali Jum'ah, dan ternyata istrinya hamil gitu ya. Ya, istrinya hamil. Jadi katanya bagaimana hukumnya? Apakah saya boleh memaksa istri saya untuk menggugurkan anak tersebut karena berdasarkan perjanjian yang sudah kami sepakati? Nah, Syekh Ali Jum'ah itu menjawab seperti ini. Jadi dalam kasus seperti ini ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah keputusan untuk tidak punya anak, perjanjian antara suami dan istri untuk tidak punya anak. Yang kedua adalah keputusan untuk menggugurkan anak tersebut. Hukum yang pertama, kalau suami istri sepakat untuk tidak punya anak, itu menurut Syekh Ali Jum'ah itu tidak masalah gitu, la ba'sa bihi gitu. Karena menurutnya
kalau dilihat dari hukum azal yang ditetapkan oleh para ulama klasik itu paling tinggi katanya makruh. Jadi mungkin ahli Jum'ah di sini merujuk kepada mazhab Syafi'iyah ya atau Hanafiyah karena di Mesir itu biasanya mayoritas Hanafiyah. Nah, selanjutnya yang kedua, masalah menggugurkan. Apakah kalau misalnya sudah terlanjur hamil, gimana? Apakah suami boleh meminta istrinya menggugurkan kandungan gitu? Nah, kata Syekh Ali Jum'ah, dalam hal ini kalau istrinya tidak sengaja hamil, ya ini tidak sengaja hamil mungkin kecelakaan ya istilahnya ibu-ibu sekarang itu kecelakaan. Kalau tidak sengaja hamil, maka dalam hal ini istri tidak berdosa karena atau tidak dianggap melanggar perjanjian. Kalaupun istri sengaja hamil diam-diam nih gitu ya, meskipun dia sudah sepakat di awal dengan suaminya, terus tiba-tiba dia melakukan cara bagaimana dia bisa hamil, kemudian dia hamil tanpa seizin suami dan dengan sengaja, maka menurut ahli Jum'ah dia berdosa bukan karena hamilnya, tetapi dia berdosa karena melanggar perjanjian atau kesepakatan antara suami istri. Dalam masalah menggugurkan di sini istri tidak boleh menggugurkan kandungan karena para ulama itu sudah sepakat bahwa menggugurkan kandungan tanpa ada kondisi darurat atau hal-hal yang membahayakan itu tidak boleh dilakukan, apalagi misalnya kalau kandungannya sudah di atas 4 bulan itu hukumnya haram. Jadi istri dalam hal ini tidak boleh mentaati suaminya, perintah suaminya untuk menggugurkan kandungan karena kaidahnya adalah la ta'ata fi maksiyah gitu ya, tidak boleh mentaati seseorang dalam berbuat maksiat gitu atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum ajaran Islam, maka kita tidak sebagai istri kita tidak boleh mentaati suami seperti itu. Itu pendapat si ahli Jum'ah. Sekarang kita beralih ke pendapat ulama Arab Saudi ya, ulama Arab Saudi yang juga banyak dikutip oleh teman-teman dari kelompok Salafi biasanya di Indonesia. Di sini saya mengutip beberapa pendapat ulama Saudi. Yang pertama itu Syekh Shalih bin Baz yang juga pernah menjadi mufti di Arab Saudi itu mengatakan, ditanya gitu, gimana hukumnya kalau saya meminum pil anti hamil karena tidak ingin punya anak gitu ya. Kemudian Syekh bin Baz itu mengatakan bahwa harus dilihat dari dua kondisi. Kalau dia meminum pil anti hamil itu karena tidak ingin punya anak hanya dalam waktu tertentu, maksudnya tidak selamanya gitu ya. Cuma mungkin dia berpikir bahwa di awal-awal pernikahan mereka belum stabil, jadi 2 tahun itu mereka belum mau punya anak gitu. Menurut Syekh bin Baz itu tidak apa-apa. Kalau itu atas resep dari dokter, kemudian itu tidak menimbulkan mudarat bagi istri yang minum pil anti hamil tersebut. Dan itu berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri untuk tidak punya anak dulu. Tetapi kondisi yang kedua, kalau seorang istri tidak mau hamil dalam waktu selamanya gitu, secara permanen nggak mau gitu, maka itu menurut Syekh bin Baz itu tidak boleh gitu. Itu tidak boleh karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, ajaran Islam, atau bertentangan dengan fitrah gitu ya. Karena kita dianjurkan untuk memperbanyak keturunan. Itu menurut Syekh bin Baz. Jadi kalau kondisinya permanen itu tidak boleh, kalau kondisinya ada waktunya tertentu, tidak selamanya, maka itu boleh-boleh saja. Selanjutnya pendapat fatwa dari ulama Arab Saudi yang kedua itu adalah Syekh Shalih Al-Munajjid. Iya, Syekh Shalih Al-Munajjid ini kalau saya lihat fatwa beliau itu di antara ulama-ulama Arab Saudi beliau yang paling detail dari segi argumentasi, dari segi landasan fatwanya, dan juga beliau menurut saya lebih moderat gitu. Nah, Syekh Shalih Al-Munajjid ini mengatakan bahwa pernah ditanya nih, Syekh Shalih Al-Munajjid pernah ditanya, saya lagi jadi ada seorang perempuan, seorang istri bertanya kepada Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwa saya lagi studi kedokteran gitu. Saya mau ambil profesi saya gitu. Nah, karena profesi saya sebagai dokter ini butuh waktu dan energi dan fokus, jadi saya berkeinginan untuk tidak punya anak dulu gitu. Apakah boleh gitu saya menunda anak dalam kasus seperti ini?
Nah, Syekh Sholih Al-Munajjid itu mengatakan bahwa kalau tujuannya seperti itu, gitu ya, karena misalnya dia fokus untuk studi dan kalau misalnya studinya sudah selesai dia mau punya anak lagi, itu tidak apa-apa, selama itu merupakan kesepakatan dua belah pihak. Jadi kondisi seperti mau fokus studi, misalnya kan banyak ya pasangan suami istri itu yang mungkin suaminya sekolah, istrinya juga sekolah lagi dan sebagainya, kemudian mereka mengatakan bahwa selama studi itu kita enggak usah punya anak dulu. Nah, jadi kata Syekh Sholih Al-Munajjid, hal itu dibolehkan selama itu sifatnya tidak permanen ya. Jadi kalau misalnya setelah studinya selesai, maka silahkan untuk memprogram kehamilan ya. Yang terakhir yang saya ingin kutip juga adalah pendapat yang paling ketat dalam masalah ini di antara ulama kontemporer itu adalah fatwa dari Jordania, gitu, lembaga fatwa Jordania. Itu mereka mengatakan bahwa child free itu adamul injab itu sama sekali tidak boleh, secara mutlak mereka tidak memberikan peluang bagi orang yang ingin child free. Jadi kalau saya membaca fatwa dari lembaga fatwa Jordania itu sepertinya mereka memang tidak mendukung atau memberikan toleransi kepada pasangan suami istri yang ingin child free gitu. Dan di situ juga di fatwa itu juga disebutkan bahwa kalau misalnya ada istrinya ada sakit yang serius, nanti dikhawatirkan katanya berdampak kepada keturunan sehingga mereka memutuskan untuk child free. Menurut mufti dari Jordania ini itu sudah bisa diobati gitu. Kalau di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi kedokteran, hal-hal seperti itu sudah bisa dihindari. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan child free. Nah, demikian pendapat-pendapat para ulama dalam masalah child free dari ulama klasik sampai ulama kontemporer. Ini waktunya tinggal 9 menit. Dik Suryanti ini bagaimana? Saya pending atau bagaimana? Mungkin dipaparkan saja nanti waktu yang tersisa kita bisa gunakan untuk tanya jawab. Oke, baik. Ya, mungkin yang saya paparkan lagi itu sedikit tentang masalah landasan argumentasi. Nah, kenapa sih para ulama harus beda pendapat, Ustazah? Kita kan sampai pusing gitu ya. Itu yang biasa kadang komentar dari teman-teman kalau ada bertanya tentang hukum, biasanya kan saya kasih pendapat ini. Nah, biasanya langsung dikomentari kenapa sampai ulama itu beda-beda pendapat, kita kan jadi pusing gitu ya. Nah, menurut saya perbedaan pendapat ulama itu justru adalah hal yang baik gitu, karena misalnya ada kondisi di mana seseorang bisa saja memilih pendapat yang ingin child free karena kondisinya memang harus seperti itu, dan ada juga orang yang misalnya ingin berhati-hati dalam agama, maka dia memilih pendapat yang melarang child free gitu ya. Yang kedua, kenapa ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, karena memang teks atau hadis dari Rasulullah SAW itu beragam gitu dalam masalah penundaan anak ini. Nah, saya akan memberikan gambaran bagaimana hadis dari Nabi sendiri itu sekilas kayak bertolak belakang. Jadi kan biasa orang kalau misalnya kita tidak sebutkan dalilnya, biasa dikatakan bahwa itu pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah gitu ya. Nah, saya jelaskan sekali lagi bahwa kalau ada orang yang berpendapat terus dia melampirkan sebuah dalil, itu tidak mesti dia sesuai sunnah atau tidak. Ya, yang terpenting itu adalah bagaimana pemahamannya terhadap dalil itu gitu. Karena teroris pun memakai dalil untuk membunuh kan. Teroris juga memakai Al-Quran untuk membenarkan tindakannya. Jadi yang paling penting itu bukan masalah ada dalil atau tidak ada dalil, tetapi bagaimana dalil itu ditempatkan dalam posisinya dan disesuaikan dengan hukum yang memang dimaksud oleh dalil itu. Kembali ke dalil-dalil yang berbeda dalam masalah hukum penundaan anak ini atau hukum azal. Jadi ada hadis dari Nabi yang secara jelas mengatakan Nabi itu tidak melarang melakukan azal.
hadisnya itu hadis yang sahih, ya jangan sampai nanti ada yang mengatakan hadisnya ya tidak bisa dipakai karena dhaif dan sebagainya. Hadisnya sahih, itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud. Jadi rata-rata jamaah perawi hadis itu meriwayatkan hadis yang serupa. Itu mengatakan bahwa hadisnya itu mengatakan bahwa an Jabir kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah SAW wal Quran yanzilu. Jadi kami ketika masa-masa Al-Quran diturunkan itu, kami para sahabat itu melakukan azal gitu. Nah, kenapa ada kata-kata selama Al-Quran diturunkan? Itu untuk mengisyaratkan bahwa kalau seandainya azal itu tidak boleh, maka selama Al-Quran itu turun pasti sudah ada ayat yang turun untuk melarang kebiasaan azal itu gitu. Itu syarah atau komentar dari para ahli hadis tentang hadis ini. Itu hadis yang membolehkan dan itu derajatnya sahih. Kemudian hadis yang dipakai dalam melarang azal itu juga dari Nabi gitu. Jadi pernah suatu ketika, ini hadis dari Judamah ya, jadi seorang perempuan itu bersama dengan Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana hukum azal gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan zalikal wa'dul khafi, itu kata Rasulullah, zalikal wa'dul khafi, bahwa azal itu sama dengan pembunuhan terselubung gitu. Pembunuhan terselubung, al-wa'dul khafi. Kenapa dikatakan pembunuhan terselubung oleh Nabi? Karena kan seharusnya jadi anak ya, tetapi dia sebelum jadi anak sudah dihalangi jalannya gitu ya, sudah dihalangi jalan lahirnya gitu ya. Nah itu menurut itu hadis yang biasa dipakai dalam melarang azal. Dan masih ada hadis-hadis yang lain yang juga sekilas bertentangan antara membolehkan dan melarang azal. Dan semua derajat hadis itu ya ada sampai derajat yang sahih, paling segelintir saja yang derajatnya ada bermasalah gitu ya secara sanad atau matan. Nah, para ulama kemudian memikirkan kalau misalnya hadisnya bertentangan seperti ini, bagaimana? Masa Nabi itu pelin-pelan kan nggak mungkin ya, Nabi itu tidak mungkin seperti itu. Jadi para ulama berbeda dalam menanggapi hadis-hadis bertentangan tersebut. Kalau saya merujuk kepada pendapatnya Imam Nawawi dari mazhab Syafi'iyah, itu Imam Nawawi cenderung untuk menggabungkan gitu, mengkompromikan dua hadis yang bertentangan itu. Jadi menurut Imam Nawawi bahwa hadis yang dimana Rasulullah melarang azal itu larangannya tidak sampai kepada haram gitu, hanya makruh saja. Itulah mengapa di hadis yang lain itu Rasulullah tidak melarang gitu. Jadi pertemuannya di situ. Ya kalaupun melarang ya tidak sampai taraf haram, itu hanya makruh saja. Jadi kalau misalnya dikatakan kenapa bukannya kalau misalnya orang menunda atau tidak punya anak itu berarti kan dia membunuh gitu secara terselubung gitu, sama dengan pembunuhan anak secara terselubung. Nah, di sini dibalas atau dikomentari oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tidak ada pembunuhan di sini karena belum jadi apa-apa, jangankan tulangnya. Ya, itu hanya sebuah sperma yang memang tidak ada wujudnya gitu sebagai sebuah janin. Nah, kalau dikatakan ada wujudnya, pembunuhan itu baru ada kalau misalnya dia sudah melalui proses beberapa tahapan penciptaan yang digambarkan dalam Al-Quran. Sementara dalam masalah azal ini kan tidak ada gitu seperti itu. Jadi mungkin maksud Rasulullah ketika mengatakan pembunuhan terselubung adalah konteks bagi orang yang memang niatnya itu untuk membunuh anak, karena memang di zaman Nabi seperti yang kita ketahui di zaman itu memang lagi marak-maraknya pembunuhan terhadap anak gitu ya. Jadi kalau misalnya niat orang untuk child free itu nggak ada sama sekali untuk pembunuhan terselubung dan sebagainya, maka ya hadis ini tidak bisa dijadikan standar untuk menghakimi orang tersebut gitu ininya ya. Kemudian yang terakhir, ulama yang lebih ketat dalam masalah dalam menilai hadis ini itu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan bahwa semua hadis yang membolehkan azal itu dinasah ya,
Jadi posisi hukumnya itu sudah dihapuskan oleh hadis dari Judamah tadi yang melarang adanya azal. Kenapa Ibnu Hazm mengatakan seperti itu? Ya karena memang katanya hadisnya yang melarang azal itulah yang selaras dengan prinsip Al-Quran atau prinsip hadis-hadis yang lain yang memotivasi umat Islam untuk memperbanyak keturunan. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat dari mazhab Syafi'iyah dalam hal ini untuk mengkompromikan hadis tersebut. Ya, yang terakhir, itu adalah bahwa kalau misalnya dari pendapat-pendapat ulama yang sudah kita bahas tadi, baik dari ulama klasik ataupun ulama kontemporer, dan juga kita melihat landasan-landasan teks argumentasinya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk memberikan hukum child free terhadap seseorang yang memutuskan untuk child free itu adalah tidak serta-merta kita pukul rata gitu. Tidak kita mengatakan nggak boleh, kamu nggak boleh, atau kita mengatakan kamu boleh gitu, tidak bisa. Jadi kalau dalam berfatwa itu istilahnya kita harus melihat latar belakang atau misalnya kondisi orang itu, apakah ada kemudaratan atau adakah kemaslahatan yang lebih besar ketika dia tidak punya anak sehingga memutuskan untuk child free. Barulah kemudian kita bisa menghukumi bahwa oh iya silahkan child free, oh iya kamu tidak boleh child free, seperti itu. Itu saja dari saya. Saya selanjutnya menyerahkan kepada Dik Suryanti sebagai moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Ustazah. Sangat membuka wawasan kita pada pagi hari ini dan mengajak kita untuk kembali berpikir setelah melihat beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda tadi. Nah, kemudian karena waktu yang agak kurang, jadi di sini sudah ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan saja Ustazah yang bisa dijawab dengan singkat. Saya bacakan saja pertanyaannya. Ustazah izin bertanya, jika sepasang suami istri memutuskan child free atau tidak ingin memiliki anak karena kekhawatiran masalah ekonomi, sedangkan dikatakan bahwa Allah telah mengatur rezeki setiap hambanya. Nah, bagaimana ketika dua fakta ini kita benturkan? Mungkin bisa dijawab pertanyaan ini dari saudari Kurah Ayunia. Persilakan. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dan sangat realistis karena rata-rata orang mau punya anak atau tidak punya anak, menikah atau tidak menikah itu biasa faktor ekonomi ya. Kalau zaman sekarang rata-rata orientasi ekonomi ya, ekonomi yang dijadikan standar. Nah, ini juga menjadi pembahasan dari ulama. Saya sudah sempat tadi menyinggung bahwa ada juga ulama mazhab yang membolehkan kondisi kalau masalah ekonomi ini yang secara tersirat dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali ya. Gitu kalau misalnya ada kesulitan finansial atau terjadi kesukaran dalam mencari nafkah, maka boleh-boleh saja orang tidak punya anak gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat sekali lagi ayat-ayat yang bisa kita pakai menjadi standar dalam masalah apakah saya boleh menunda tidak atau apakah saya boleh memutuskan untuk tidak punya anak karena faktor ekonomi. Itu ada ayat wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada juga ayat yang lain wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena miskin gitu, karena kamu miskin atau karena kamu takut miskin. Yang pertama ayatnya mengatakan karena kamu takut miskin. Kalau masih takut berarti kemiskinan itu belum terjadi ya, itu masih sebatas pikiran gitu. Kemudian di ayat yang satu kemiskinan itu sudah terjadi karena di situ mengatakan min imlak gitu, karena memang miskin gitu. Kamu jangan membunuh anakmu karena kamu miskin gitu ya. Nah, terus dijawab di ayat selanjutnya bahwa Allah akan memberikan rezeki anak kamu dan juga kamu. Jadi rezeki untuk anak kamu ada sendiri, rezekinya kamu ada gitu. Nah, di sini inilah yang kemudian ayat ini dijadikan alasan bagi beberapa ulama di Indonesia nih rata-rata bahwa masalah ekonomi itu tidak bisa dijadikan standar untuk tidak punya anak atau punya anak gitu ya, karena memang kita harus berikhtiar dalam hal ini dalam mencari rezeki selain bahwa mempercayai bahwa memang ada rezeki yang diberikan oleh Allah.
Tetapi menariknya juga di ayat yang lain itu ada ayat yang mengatakan waliyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yu'tiyahumullahu min fadli, kalau saya tidak salah ya. Jadi hendaklah orang-orang yang mau menikah itu nahan diri dulu gitu kalau masih sampai ekonominya distabilkan oleh Allah. Itu ayatnya waliyasta'fif. Jadi orang-orang yang mau nikah tapi dia merasa wah belum punya modal. Nah, kalau nikahnya saja dikatakan dalam ayat ini itu boleh-boleh saja seperti itu, apalagi kalau dalam masalah anak yang mana faktor ekonomi lebih dominan lagi gitu. Nah, untuk apa istilahnya mengkompromikan ayat ini, menurut saya silahkan untuk menunda anak sampai ekonomi Anda stabil, tetapi jangan diniatkan tidak punya anak selama-lamanya. Karena kenapa? Bisa saja kita menjadikan itu untuk motivasi sebagai peningkatan ekonomi kita. Jadi misalnya kalau kita mengatakan, insya Allah 2 tahun ini kita fokus ke ekonomi, penstabilan ekonomi finansial keluarga, habis itu kita bisa memprogram kehamilan. Jadi dengan adanya niat untuk tetap punya anak tersebut, bisa saja menjadi wasilah atau jalan yang diberikan oleh Allah untuk justru menaikkan taraf status ekonomi kita. Itu ya, Dik Suryanti. Semoga itu bisa menjawab masalahnya. Baik, terima kasih. Jadi karena tadi ada beberapa kesalahan teknis, jadi ada tambahan waktu untuk peserta kajian yang ingin bertanya kembali, bisa dipersilahkan langsung ke kolom chat. Sambil menunggu, terdapat pertanyaan pribadi ya Ustazah. Karena kolom chat belum ada, jadi menurut kami sendiri, kenapa child free ini sangat bertentangan, maksudnya memiliki pertentangan di Indonesia karena sangat berbeda dengan budaya yang selama ini kita anut. Budaya yang sudah tertanam bahwa seseorang menikah pasti mau memiliki anak. Kemudian ketika memaknai sakinah mawaddah warahmah juga itu ketika ketentraman itu dalam keluarga yaitu memiliki anak salah satunya. Mungkin jadi bagaimana cara kita menerima sesuatu yang tidak sejalan dengan budaya kita. Akan tapi kalau dalam Islam sendiri masih ada ulama yang berpendapat boleh seperti itu. Ya, oke ya. Jadi kita kembali melihat realitas sekarang ya. Kalau saya melihat memang masyarakat Indonesia itu belum dewasa dalam kalau ada pendapat-pendapat yang anti mainstream ya. Ya, jadi mereka langsung heboh, langsung pro kontra dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu, karena masyarakat Indonesia memang belum dewasa, terutama netizen kita, jadi sangatlah bijak kalau misalnya kita punya pilihan dalam pernikahan itu tidak selamanya harus diekspos di ruang publik gitu. Misalnya saya sendiri mau punya anak berapa, itu tidak perlu ada orang yang tahu. Saya tidak membutuhkan validasi dari orang lain selain suami saya gitu. Misalnya, atau kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya mau punya anak banyak gitu dan sebagainya, ya kalau misalnya dia terlalu mengekspos pendapat itu, takutnya juga akan melukai beberapa pasangan suami istri yang sedang memperjuangkan anak dan sebagainya. Jadi posisikan sesuatu dengan bijak jika itu harus dilemparkan ke ruang publik. Nah, kalau menyikapi dengan konteks keindonesiaan, Indonesia adalah negara pronatalis. Pronatalis adalah negara yang budayanya itu lebih kepada harus punya anak gitu, harus punya anak banyak gitu ya. Nah, sementara child free ini biasa istilahnya biasa dikatakan bahwa child free ini merupakan turunan dari sebuah paham antinatalisme gitu yang menganggap bahwa kelahiran, menyusui dan reproduksi itu adalah proses penderitaan yang harusnya tidak kita jalani gitu ya. Jadi menentang hal ini. Jadi kalau misalnya kita melihat dari konteks keindonesiaan, saya lebih suka untuk mengutip pendapat dari Sekretaris Umum Muhammadiyah, yaitu Prof. Abdul Mu'ti. Itu beliau majleb banget pernyataannya. Beliau mengatakan begini, zaman sekarang itu katanya lebih fokus rekreasi daripada regenerasi. Katanya filosofi pernikahan di zaman now itu sudah bergeser dari yang harusnya regenerasi, tetapi cuma rekreasi gitu. Pengennya cuma senang-senang gitu, tidak ada anak dan sebagainya, tidak mau repot dan sebagainya. Dan
di tempat lain, di berita lain itu juga disebutkan oleh siapa Profesor Haidar yang juga merupakan Ketua Umum Muhammadiyah, mengatakan bahwa itu memang pilihan orang, tetapi perlu diingat bahwa kita punya konteks kebangsaan, kita pun punya prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan untuk senantiasa melakukan regenerasi. Ya, jadi itu saja yang bisa saya katakan. Jadi sebaiknya jangan cuma memilih, tetapi istilahnya berpendapat juga secara bijak, ya. Baik, terima kasih Ustazah. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini jadi terakhir karena ekstra waktu kita. Saya bacakan ya Ustazah. Izin Ustazah, jika ada pasangan membatasi jumlah anak bagaimana? Kami hanya ingin punya anak 2 atau 3 saja. Mungkin ini kalau bisa disebut sebagai KB ya. Keluarga berencana, mungkin dipersilakan. Oke, kalau membatasi kelahiran itu para ulama sepakat itu hukumnya boleh. Jadi tahdidun nasl dalam konteks merencanakan kehamilan atau merencanakan jarak kelahiran itu para ulama sepakat hukumnya boleh. Dan itu juga sudah ada fatwa MUI bahwa boleh-boleh saja seperti itu, dengan syarat bahwa tidak melakukan penutupan secara permanen jalur reproduksi. Jadi tidak melakukan misalnya tubektomi atau vasektomi yang memang menutup secara permanen gitu jalur reproduksi itu. Tetapi kalau misalnya dibatasi mau pengen punya anak 2 atau misalnya 3 tahun lagi baru melahirkan dan sebagainya, itu boleh-boleh saja menurut pendapat ulama. Tetapi saya mau mengutip juga pendapat dari saya ingat Prof. Huzaimah itu pernah bilang seperti ini, manusia itu bukan kucing. Kucing itu selalu melahirkan tanpa rencana. Ya, jadi kalau misalnya ada manusia yang melahirkan terus tapi nggak ada rencana, nggak ada misalnya visi misi pengasuhan seperti apa, maka itu sama halnya dengan kucing gitu ya. Nah, terus Prof. Huzaimah itu mengatakan bahwa ada ayat yang mewanti-wanti kita umat Islam untuk lebih memperhatikan kualitas anak ketimbang kuantitasnya. Itu ayatnya adalah waliyakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah khawatir orang tua kalau meninggalkan anak atau generasinya, keturunannya dalam keadaan lemah karena mereka khawatirkan mereka. Jadi generasi yang lemah itu perlu menjadi garis bawah di sini, digarisbawahi di sini. Jadi kalau misalnya orang tua mengkhawatirkan keturunannya akan lemah secara mental, lemah secara fisik dan sebagainya, maka sebaiknya ya memang harus diatur perencanaan kelahiran atau dibatasi jumlah anaknya dengan berorientasi pada kualitas. Jangan sampai juga sudah dibatasi sampai 2 saja, tetapi ternyata pengasuhannya ya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak punya rencana. Jadi meskipun anaknya 2 atau mau 10 pun, kalau orang tua itu melakukan pengasuhan dengan baik, parentingnya bagus gitu, suami istrinya punya visi misi dalam pendidikan anaknya, maka tentu saja itu boleh-boleh saja secara syariat. Demikian Dik Suryanti. Ya, baik, mungkin cukup sekian ya para peserta kajian pagi hari ini. Mungkin saya kembalikan kembali kepada narasumber untuk menutup 1 kalimat atau 2 kalimat mengenai tema ini. Ya, penutup dari saya ya. Saya kan ini istilahnya banyak melakukan hal-hal yang anti mainstream dalam hidup saya ya. Saya itu menikah sebelum lulus kuliah, itu anti mainstream gitu. Kemudian saya itu pas punya anak sekolah S2, S3 gitu, yang juga biasa kadang orang mengatakan bahwa anak itu menghalangi studi gitu ya. Tapi kalau saya, anak itu justru menjadi motivasi untuk studi. Nah, itu pernyataan subjektif dari saya. Apapun kondisi Anda gitu, ada anak atau tidak anak, memutuskan untuk punya anak atau tidak punya anak, maka hendaklah itu merupakan keputusan bersama. Jangan ada istilah egois antar pasangan gitu. Karena kalau misalnya ada mau punya anak atau tidak punya anak itu tidak didasari dari kesepakatan, nantinya dikhawatirkan ketika misalnya anaknya lahir,
atau misalnya tidak punya anak ke depannya, itu akan terjadi ketimpangan di antara pasangan suami istri gitu. Misalnya istrinya pendam sendiri padahal dia mau punya anak gitu, suaminya nggak mau punya anak. Jadi harus sama-sama sepakat, harus ada perencanaan. Jadi kalau istilah saya itu, suami istri sebelum punya anak itu terlebih dahulu harus memikirkan bukan punya anak atau tidak punya anak, tetapi memikirkan bagaimana visi misi mereka, rumah tangga mereka, dan mau dibawa kemana pernikahan mereka nantinya ketika punya anak. Itu saja dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kendala-kendala yang tidak berhenti-berhenti. Iya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali kami ucapkan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga para peserta kajian pada pagi hari ini mendapat wawasan yang luas, kemudian kita menjadi manusia yang terus berpikir. Demikian dari saya, Suryanti, sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila thoriqil ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.